Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah pengawasan Jumat pagi dan sedaya mawon mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur datang Allah kita menika kita sedaya akan siam Ramadan memasuki hari yang ke-7. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat walafiat dan terus meningkat ibadah kita sedaya, tambah harinya tambah meningkat ibadahnya. Salawat dan salam Allah mugi tansah tetep dalam junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi miturut jadwal kita menika Jumat Pon yang biasanya menyampaikan Ustaz Zainal Munakid, tapi izin karena baru di Kalimantan Wonten Butang. Kemudian Ustaz Dr. Bobo boten nyandak menawi tidak mriki karena ada pengajian sebelumnya niku kuliah subuh ragi tepi. Kemudian Ustaz Dr. Agung Budiono kemarin kula hubungi nampi Opnam Agung Budiono. Mungkin enggak paling hidangan mila kita aturaken kagem gantos Jumat Pon. Mugi-mugi kita sedaya tetap saged sareng-sareng anggenipun niat thalabul ilmi ingkang menika senaosa boten ingkang terjadwal biasanipun. Bapak Ibu sedaya, kita aturaken pilih nanti kita matur berkaitan dengan ibadah. Di bulan Ramadan khususnya ibadah puasa. Di luar Ramadan kita begini akan ibadah ingkang setiap hari ibadah sholat berhubungan dengan buah dari ibadah. Buah dari ibadah adalah akhlak. Karena jangan menikah kita sarang-sarang pahami. Setiap ibadah dalam Islam itu selalu mengandung dua sisi atau dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dimensi
ritual dan sosial. Kalau ritual itu kan langsung hubungan kita dengan Allah, sedangkan sosial mereka berhubungan dengan manusia atau hubungannya dengan sesama. Yang pertama mengarah kepada pelaksanaan ibadah ritual tentu harus sesuai dengan tuntunan yang ada dalam ajaran agama kita Islam. Syarat rukunnya harus dipenuhi. Sedangkan yang kedua, ibadah sosial menika mengacu pada urusan perilaku atau akhlak yang baik terhadap sesama manusia, dan juga termasuk hubungannya dengan makhluk selain manusia. Mereka sosial. Kita kembali, kalau yang ritual itu mengacu kepada tuntunan yang harus dipenuhi, syarat rukun, tata caranya harus sesuai. Mila ngaji itu penting. Paling penting selalu mengingatkan anggap kita sedaya menjalankan ibadah ritual itu berusaha sesuai dengan tuntunan dan ilmune. Prinsip ibadah ingkang asring kita matur paling penting tiga: setunggal ikhlas, yang kedua ilmu, yang ketiga ittiba. Ikhlas lillah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Ikhlas, memurnikan niat, tidak ada tujuan lain selain semata hanya karena Allah. Yang kedua ilmu, dasar ibadah menika dengan ilmu, sehingga kita bisa melakukan sesuai dengan tuntunan, tata cara, enten syarat, enten rukun, tahu juga yang membatalkan, tahu juga yang mengurangi kesempurnaan. Itu dengan ilmu, bukan sekedar adat kebiasaan. Yang ketiga ittiba. Ittiba menika mengikuti derek kados pundi yang ini pun Kanjeng Nabi mencontohkan, sahabat menjelaskan dari apa yang didapat langsung, baik melalui mendengar, melalui bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka prinsip ibadah berkaitan dengan dimensi ritual. Adapun yang berkaitan dengan sosialnya, tentunipun di dalam Islam kualitas ibadah ritual sangat tergantung kepada bagaimana pelakunya mampu menebarkan pesan sosial terhadap sesama manusia. Dampaknya menika saking ibadah kita sedaya menika lajeng bisa memberikan pengaruh kebaikan, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk orang lain. Bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi juga makhluk selain manusia. Jadi kita bisa lebih punya sifat menyayangi, melindungi, menjaga. Menika perilaku yang kemudian ditunjukkan atau tampak dari ibadah ritual yang kita lakukan. Terus
mesti siang Ramadan itu kan paling tidak memunculkan atau menumbuhkan sifat empati. Kita merasakan lapar niku kaya apa, kita sedaya waget merasakan saudara kita yang mungkin setiap hari belum tentu makan sekali atau mungkin 2 kali, padahal kita kadang makan lebih dari 3 kali, berkali-kali. Ada saudara kita itu yang harus ngampet-ngampet, ada yang harus mencarinya itu dengan berbagai usaha baru bisa mendapat rezeki sehingga mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar hidup itu kan termasuk makan, minum. Nah, kita puasa itu kan paling tidak bisa mengambil hikmah, merasakan apa yang mungkin tidak semua orang rasakan setiap hari dengan terpenuhi kebutuhan makannya, minumnya. Harus ngapet-ngapet, harus legolek ning dadak, tenanan legolek ning dadak, usaha dengan keras. Menika pengaruh dari ibadah ritual untuk kemudian membentuk akhlak. Buah dari ibadah adalah akhlak pengantaripun. Ingkang salajengipun kita kaitkan ibadah yang berhubungan dengan akhlak menika. Pertama tentu ibadah sholat yang setiap hari kita kerjakan. Tentang sholat dan akhlak kita sampun maos ayatipun wonten surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wonten ing ayat menika Allah negesaken innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah saking perbuatan fasik, perbuatan keji dan munkar. Menika ibadah sholat yang kemudian membuahkan sholat yang benar, sholat yang kita jaga dengan baik, itu mestinya setelah sholat kemudian membentuk pribadi atau akhlak yang mulia. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji, perbuatan saru, perbuatan jorok, senonoh, perbuatan mungkar, sedaya perbuatan ingkang tidak semakin mendekatkan hamba kepada Allah, tapi sebaliknya. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sebenarnya mudah menilai kualitas ibadah sholat seseorang itu, atau menilai diri kita, kualitas ibadah sholatnya. Apakah kita sudah bisa betul-betul tanha 'anil fahsya'i wal munkar atau belum, dari ucapan, dari perbuatan kita. Ketika sudah bisa betul-betul mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan maksiat, akhlak yang tercela, itu saged kagem ukuran anggenipun kita sholatnya mugi-mugi sampun terus sampun sae. Ajak-ajak, kula nembe ajak-ajak, monggo kita di bulan Ramadan ini betul-betul menikmati ibadah sholat. Sholat sing boten kesusu, sholat ingkang dinikmati itu
kita jaga benar tumakninahnya, kita pahami betul hikmah sholat yang setiap hari kita kerjakan. Sholat engkang benar-benar kita ketika sedang melaksanakan menyadari bahwa seakan kita itu sedang matur berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena sholat itu kan tidak lama, hanya sampai meninggal dunia. Jika esok engkau meninggal dunia, sholat pun selesai. Betul saya kata ini esok makin siang. Kalau manusia nanti besok meninggal, sholatnya pun selesai. Maka ketika sholat kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ini pesan sahabat Abi bin Abi Thalib. Bapak Ibu, maka kita nikmati betul sholat ini. Sholat tarawih sing alon-alon, buatan kesusu. Kapan nih kok? Kulo matur teman-teman, nonton imam sing rada kesusu dilingke, boten purun ganti mawon. Nonton sing rada beneran. Karena makmum niku mengikuti imam. Yang dilakukan imam kalau itu menjadi kebiasaan, nanti akan diikuti juga dilakukan oleh makmumnya. Meskipun kurangnya makmum niku yang menyempurnakan imam, jadi tanggungannya imam niku penake makmum, tapi kurangnya imam itu jadi tanggungannya imam sendiri. Tapi kan jangan sampai yang namanya imam itu malah berat beban tanggungannya karena menyempurnakan kekurangan dirinya. Sing mantuk niku jan dadi makmum. Bila mengatur salatipun piyambak, salat jamaah itu menyempurnakan kekurangan kita ketika sholat sendiri. Bapak Ibu, kita nikmati betul sholat. Jangan sholat dianggap sebagai beban. Sayang nih sholat, karena sholat itu yang akan meringankan segala beban kalau kita nikmati betul sholatnya. Tentang sholat dan akhlak, jadi buah dari ibadah sholat itu adalah akhlaknya, ritualnya sholat, sedangkan dimensi sosialnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dimensi sosialnya sikap kita, ucapan kita, pergaulan kita, kemudian tentu bisa dinilai baik, dinilai berakhlak mulia karena kualitas sholat yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita kembali, tentu kualitas sholat tadi kita amalkan sesuai dengan tuntunan, tata cara, sesuai dengan apa yang dicontohkan. Sallu kama ra'aitu mu'min sholli, itibaknya itibak Rasul. Yang kedua tentang puasa dan akhlak. Buah dari ibadah adalah akhlak. Ibadah puasa juga buahnya untuk bisa menilai, mengukur kualitas puasa kita sedaya dari akhlak. Baik itu ketika kita sedang puasa maupun setelah puasa. Batas diri sholat kalau mau, baik ketika kita sedang sholat maupun setelah sholat. Ketika kita sedang sholat, kita persembahkan betul yang terbaik untuk Allah. Tempatnya, pakaiannya, kemudian sikapnya, itu kan akhlak. Ketika sedang puasa pun demikian, kita menjaga betul, kadang menyempurnakan ibadah puasa kita bukan sekedar sah le poso,
tapi juga mugi-mugi sempurna pahala puasanya. Kalau sah puasanya saja, rukun puasanya kita penuhi, niat, ihsan, tertib, itu kan rukunnya poso. Sing boten batalke gitu, apa makan, minum, hubungan badan, itu sah puasanya. Meskipun melewati sehari itu kadang dengan kegiatan yang entah kegiatan itu jelas atau tidak, umpami kok sedina wis pokoke ngenteni maghrib turu wae, umpami ndelok HP wae, TV wae, niku secara puasa sah. Umpami kok esok tekan sore mancing wae, sah boten puasane? Sah. Mancing niku jebul luwih khusuk timbang sholat. Cuma nilai. Luwih sabar timbang poso. Sebel banyak orang yang punya anggapan ngoten dan termasuk pecinta mancing. Mancing mania. Karena kalau sudah mancing lali dia-diane. Neng nak sholat kelingan dia-diane. Kelingan. Lambrang. Ane luwih kusuk mancingnya timbang sholat. Bapak Ibu kami nulis tetap sah kalau dari rukun puasanya, karena dilakukan dari niat, kemudian menahan segala yang membatalkan sampai waktu yang ditentukan. Tapi kan menjadi tidak mendapatkan keutamaan ketika berpuasa dengan ibadah-ibadah selain kita sedang berpuasa. Tapi kan mestinya dimanfaatkan betul waktu puasa itu dengan melakukan aktivitas yang jelas bermanfaat atau malah jelas itu ibadah yang dianjurkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk bisa mendapatkan kesempurnaan puasa, kita sedaya tentu dengan menjaga akhlak ketika sedang berpuasa. Kita ngambali keterangan haditsipun, malam yada' qala zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, goroh tapi ngapusi, maka Allah tidak membutuhkan darinya ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, anggenipun menahan ngampet dari lapar dan dahaga. Nah ini akhlak, tapi akhlak goroh ngapusi niku tapi akhlak yang baik yang mestinya kita jaga. Jujur, kemudian berkata yang benar, itu akhlak yang baik. Laisa siya minal akli wa syarabi, innama siya minal lahwi wa rafa'ah. Bukanlah puasa niku sekedar anggenipun menahan dari akli wa syarabi, makan dan minum, tetapi juga menahan minal lahwi war rafas, saking ucapan perbuatan ingkang sia-sia, saking ucapan perbuatan loho, walahu manil lahwi mu'ridun. Kalau kita ingin termasuk golongan orang beriman yang beruntung, di antara perilaku kebiasaan pun bisa menahan, mencegah dari ucapan perbuatan yang sia-sia, boten manfaat. Dan itu kadang kita sadari atau tidak, hal seperti itu mudah dilakukan.
apalagi sudah menjadi kebiasaan. Biasa ternyata waktunya berlalu tapi rano manfaatnya. Waktunya berlalu kita tidak mendapatkan hasil kebaikan sedikit pun, entah dengan ngobrol. Ngobrol itu paham. Ngobrol itu paham. Betul wong kok anggar ketemu yang menang. Betul wong kok rada mendikan itu. Tapi kan tergantung isi ngobrol ini ku ngopo. Sing diobrol ki ngomong ke ngaji, isine ngaji sae. Sing penting aja ngomong ke sing menyang ngaji, apa sing isi ngaji niku. Rasan-rasan. Ngobrol ke isine ngaji, kemudian saling mengingatkan, menjadi nasihat untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu obrolan yang bermanfaat. Tidak ngobrol ke sing menyang ngaji mau sapa. Kelambine kok anggap menyang mengkae wae. Ngono kok ya di. Umpami lho nggih nyon sewu lho nggih. Atau mungkin ngobrol ke sing ngaji. Umpami ada yang lebih bermanfaat dari apa yang kita obrolkan, sehingga bisa saling mengingatkan, saling mengajak, saling berbagi, saling menguatkan. Itu baik, bukan sekedar mengobrolkan sesuatu sing boten wonten ujungnya ngoten. Menika ngobrol itu penting. Ngobrol itu saya setok pitung dina jenengan wis khatam ping pira kan itu lak bisa. Wis setok pirang pitung dina wis pinten juz niku lak saya. Wis setok pitung dina anggur bengi tarawih pirang juz dibangun hati. Ada sesuatu yang memotivasi, mengingatkan dari perbincangan, percakapan itu mengajak kebaikan. Para saudara, Bapak Ibu, menikah tentang puasa dan akhlak. Jadi buat dari ibadah akhlak. Ketika puasa itu kita kerjakan, kita akhiri pun syarat-syarat menjaga akhlak. Karena kualitas ibadah dinilai dari akhlak. Seberapa besar balasan pahala ibadah itu pun juga pengaruh dari akhlak, menjadikan pahala yang diterima itu apakah berkurang ataukah sempurna ataukah malah hilang. Itu juga pengaruh dari akhlak. Akhlak itu luar biasa, tetapi Rasulullah diutus apa tujuan itu? Menyempurnakan akhlak. Doa itu diutammima makarimal akhlak. Berhasilnya Rasulullah dakwah dengan akhlak ini. Berhasilnya Rasulullah dakwah dengan akhlak, bisa merubah peradaban, bisa merubah kondisi masyarakat jahiliyah dengan akhlak. Yang kemudian Rasulullah mengenalkan, menguatkan tauhid, akidah, karena dengan banyak yang terpesona, tertarik akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah dengan akhlak itu tidak harus selalu dengan ceramah. Mestinya kalau yang ceramah, mubalik yang ceramah itu juga harus mengimbangi betul dengan akhlak yang mulia. Dakwah dengan akhlak tidak harus ceramah di atas mimbar, tapi dengan menunjukkan akhlak yang mulia, dengan menunjukkan pergaulan yang memang menyenangkan. Kalau mungkin nyerah, mungkin tidak keliwat dengan piyambak. Berakhlak karimah itu sederhana. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Itu akhlak betul. Sederhana ya Pak. Saya aman bagimu, ucapan tangan, lisan tangan tidak
nyakiti, merugikan, mengambil orang lain. Itu kan aman tapi keberadaan kita, kehadiran kita itu tidak menjadikan orang lain khawatir atau tidak aman. Itu akhlak. Atau malah kehadiran, keberadaan kita itu menenteramkan. Karena onten itu malah orang lain menjadi nyaman, aman. Saya aman bagi lisannya, tangannya. Saya menyenangkan bagimu. Nak ranon itu udah digolei, ditunggu-tunggu, karena menyenangkan. Menyenangkan itu sakit tuki, tutur katanya. Menyenangkan itu sakit tuki. Angger onten itu mesti bawa panganan itu loh. Menyenangkan badan. Menyenangkan benar. Menyenangkan. Lihat di kau badan kadang yang gowo itu loh. Niku akhlak. Terus ranggo popo mau nggak saya lagi. Ranggo popo nak ngerti kok gowo mesti warna-warna malah. Rana komane, rana penentangan. Niku ya seono. Mungkin jadi kita kalau ngendika maaf nyun sewu kok mungkin belum bisa menyenangkan, ya kita tahan. Tapi mungkin ada yang kita bawa bisa menyenangkan kehadiran kita bagi orang lain. Saya menyenangkan bagimu itu akhlak begitu. Sehingga kalau tidak ada itu ya digoleki. Nah ono niku wah minggu sedikit gak wis pamit niku wong do. Menakoni kok kaki-kaki salah ajeng tidak. Karena ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, entah tutur katanya, entah informasinya, entah oleh-oleh ini tinggalan-tinggalan. Menyenangkan orang itu akhlak. Rasulullah itu sangat menyenangkan kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat, di tengah sahabat. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Bermanfaat itu akhlak. Orang diingat, orang dinilai, orang meninggalkan kesan itu karena nilai manfaat dalam hidupnya, bukan prestasi hidupnya. Nah, kalau para matur orang meninggalkan kesan itu bukan karena prestasi hidupnya, tapi karena kemanfaatan hidupnya. Itu sakit dites, diuji ketika orang meninggal dunia. Pasti yang diceritakan orang yang takziah yang masih hidup kemanfaatan hidupnya ketika Masih. orang itu sebelum meninggal dunia. Kemanfaatan dari ilmunya, kemanfaatan dari apa, hartanya, mungkin punya kuasa. Amit sewu lho Pak, nyun sewu. Mugi-mugi kula mboten ujug. Saya wonten kampung, sing kula mboten matur. Niku nak kula ngas mriku niku masyarakat yang sepuh niku dhewe matur ngendika. Matur nuwun sangat Mas, mriki niki wong-wong do saged salat ngaji mergo riyen bapake jenengan. Pak gaya ta kula. Bapak kula disebut. Inggih napa? Niki niku dhewe iso ngaji salat mergo bapake jenengan. Wong bapak kula ora tau crita niki. Malah terus ingkang sepuh-sepuh sugeng niku. Dan kula project teng anak-anak nggih kula anake riyen. Dari bapak kula ngaji juga kula ngaji lirik bapak jenengan mulang beri. Kula boten ucap nggih. Ning kula saged matur. Ternyata orang sudah berapa tahun bapak kula meninggal sudah hampir 10 tahun. Tapi masih ada yang mengenang. Ning mergo tau diulang ngaji, diulang sholat. Yang mereka ini lagi ngerti sholat, lagi iso ngaji sholat itu mergo riyen diulang bapak jenengan. Mungkin apa? Dina wonten lepate bapak kula di Ngapura. Nah menika orang itu dikenang meskipun sudah lama meninggal, atau ketika orang itu takziah ada yang meninggal, itu bukan mesti prestasi hidupnya, karena mungkin harta, karena mungkin
mungkin pangkat, karena mungkin apa, tetapi kemanfaatan hidupnya. Saya bermanfaat. Jadi menikah sederhana kagem kita sedaya akhiripun menghiasi diri kita dengan akhlak mulia sebagai buah dari ibadah. Saya, nopo yang pertama, aman bagimu. Dua, menyenangkan bagimu. Tiga, bermanfaat bagimu. Itu akhlak. Dan orang akan terkesan, orang akan bisa jadi tertarik dengan agama kita karena melihat itu, karena tiga hal itu. Dia merasa aman, dia merasa senang, dia bisa mengambil manfaat itu. Orang non-Islam ini banyak atlet internasional muslim itu yang sering mengatakan, pemain bola, pemain gulat nih kok, muslim-muslim itu mengatakan orang non-Islam tidak pernah akan membaca Quran dan hadis. Yang akan mereka lihat, mereka baca adalah pribadimu. Maka tunjukkanlah seorang muslim dengan pribadi yang mulia, yang Islam. Sehingga yang dengan melihat itu di Inggris sana banyak supporter yang kemudian masuk Islam. Karena ada pemain sepak bola itu yang tidak pernah marah, tersinggung, kalau selebrasi sujud. Itu menunjukkan pribadi muslim. Ada pemain gulat MMA ini kan, Habib Nurmagomedov, itu tidak pernah marah, dendam, dicaci maki. Dia hanya marah itu kalau dicaci agamanya. Dia hanya marah itu kalau disinggung orang tuanya. Kalau dia menang, selebrasinya hanya begini, kadang tambah sujud. Itu menjadi sesuatu yang menarik. Si nonton itu kemudian melihat akhlaknya pada mereka non-Islam. Dan banyak yang kemudian terpengaruh dan menjadi jalan mendapatkan hidayah karena melihat pribadi seorang muslim dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Bapak Ibu sedherek sedaya, kula ngandhani supados mawon boten kliwat. Ingkang salajengipun tentang zakat dan akhlak. Buah dari ibadah adalah akhlak, begitu juga ibadah harta. Menika bila sampun nilai disiapkan, baik itu zakat mal dan juga zakatul fitr. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka zakat itu kalau dari segi bahasa bisa bermakna at-tahuratu, at-tazkiyatu, al-barakatu, an-namatu. At-tazkiyatu kaitannya dengan pribadi muzaki, mensucikan jiwa. Terus antine niku boten ketutup karo kalian apa? Bodoh. Maka at-tazkiyatu. Tapi juga at-tahuratu, membersihkan harta supaya yang menjadi milik kita tidak tercampur dengan hak orang lain, taruh mustahik. Nah itu, maka kita keluarkan sebagian harta, kita bersihkan harta yang bukan hak kita karena sudah melebihi jumlah yang harus dikeluarkan, ketentuan yang harus dikeluarkan. Maka disalurkan harta itu kepada fakir. Zakatul fitri tuhrotal liso'imin wa tu'matan lil masakin. Kaitannya dengan ibadah puasa kita untuk menutup, menyempurnakan, memperbaiki ibadah puasa kekurangannya. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang miskin, itu akhlak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau buah dari ibadah termasuk ibadah mal, ibadah harta, menutupi akhlak. Engkau nomor 3 haji, umrah, menutupi
bisa dinilai kualitasnya ketika ibadah haji umroh itu kemudian membuahkan akhlak yang mulia. Al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihin al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Musim haji beberapa bulan yang dimaklumatkan, asyhurum ma'lumat. Mereka milih bulan apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mereka asyhurum ma'lumat. Menawi asyhurul hurum. Asyhurul hurum ulang-ulang ingkang dipun mulyakaken utawi arba'atun hurum. Menika wulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun asyhurul ma'lumat bulan musim melaksanakan ibadah haji, dimaklumi, ditentukan waktunya. Barang siapa menetapkan niat dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidal, maka tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, fasik, dan juga jidal. Rafas, fasik, jidal, nah, itu berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan akhlak, dan itu tentu akhlak yang akhlak yang jelek. Yang tiga itu bagi yang sudah menetapkan diri untuk haji, kemudian berangkat haji, melaksanakan ibadah haji, rangkaian ibadah haji, dan sampai pun sakunduripun haji, sudah harus menjadi akhlak yang betul-betul ditinggalkan. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Perbuatan rafas, perbuatan senonoh, jorok, fasik, perbuatan maksiat berkaitan dengan syariat agama. Wala jidal, jidal itu apa? Patut bantah-bantahan, jutaan termasuk. Menika kaitannya dengan buah dari ibadah haji umroh. Dan ketika di sana pun kita betul-betul bisa mengendalikan untuk tidak melakukan hal-hal itu supaya saged sempurna ibadah haji utawi umroh itu. An Nabi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja fala yaqut wa la yafsuq raja'a kayaumi waladatu ummuhu. Sapa wong sing iso nindakake haji lan dheweke iso ninggalke rafas, fasik, raja'a kayaumi waladatu ummuhu. Kundur haji kaya dene nembe medal lahir saking guwa garbaning ibu. Ketika dalam proses ibadah haji, ibadah umroh itu bisa menahan betul, mencegah dari perbuatan ucapan rafas, fasik, maka sakundur haji bersih, suci, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kayaumi waladatu umum. Kados dene sasi Ramadan, man somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatu umum. Siapa yang siangnya siam, malamnya qiyam, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan sebaik-baiknya, siangnya puasa, malamnya menegakkan betul waktu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, sedaya tidak saling iman, tujuanipun namung narup-narup balesan kesanipun Allah. Kharaja min dunubihi kayaumi waladat umum. Selesai Ramadan niku keluar dosa-dosanya, dihapus di ngapura dosa-dosane. Kayaumi waladatu umum, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kayaumi waladatu umum.
Nah, menika keutamaan ibadah yang bulan Ramadan kan Rasulullah mengatakan. Kaitannya dengan haji dan akhlak menika keutamaan itu. Siapa yang bisa meninggalkan rafas, fasik, kembali dia setelah melaksanakan ibadah haji kayaumi waladatu ummuh. An Jabir radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa ya Rasul wa ma birruhu. Rasulullah ngendika haji sing mabrur niku tidak ada balasan yang Allah janjikan melainkan surga illa jannah. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Qila ya Rasulullah wa ma birruhu?" Ya Rasul, istimewanya sekali ibadah haji itu. Karena mabrurnya haji, balasan yang Allah janjikan surga. Langsung Kanjeng Nabi, ingkang pun masuk mabrur niku ingkang kados pundi, sehingga mendapatkan balasan yang dijanjikan Allah dengan surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, lajeng ngendikani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan mabrur ketika sahabat bertanya wa ma birruhu, Nabi ngendikani it'amut ta'am wa tibul kalam. Namun kali menika indikatornya setunggal it'amut ta'am. It'amut ta'am memberi makan kepada orang yang lapar, kesusahan, miskin, kekurangan. It'amut ta'am dermawan, itu indikator mabrur. Sakunduripun haji tambah leloman, tambah dermawan. It'amut ta'am. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi punya sifat aktor itu senang memberi, nyok ngoten. Yang kedua tibul kalam. Tibul kalam menika anggenipun ngendikan ucapan yang keluar, ucapan yang dilontarkan dengan siapapun itu ucapan yang baik, ucapan yang baik. Ngendikanipun ucapanipun sarwa-sarwi namung nyenengaken kalau saya menyenangkan bagimu, saya aman bagimu, saya bermanfaat bagimu. Itu dari ucapan itu sudah bisa tibul kalam. Ucapannya baik, ucapan yang menyenangkan, ucapan yang menjadikan orang lain aman, orang menyinggung hati, tidak melukai hati, ucapan yang bermanfaat, mengajak kebaikan, memberi nasihat, mengajak kepada kesabaran. Menikah saya bermanfaat bagimu. Tibul kalam, afsus salam, menebarkan salam. Menikah tibul kalam. Itu Nabi ngendika yang menjadi indikator mabrur, sehingga tidak ada balasan yang dijanjikan Allah illal jannah. It'amut ta'am tibul kalam. Akhlak nggih Bapak. Akhlak kita secara sosial tadi, dimensi sosial, dengan peduli, dermawan. Kemudian dengan kita menjaga hubungan yang baik secara sosial, menjaga ucapan, menjaga lidah, menjaga tangan. Menika it'am ta'am tibul kalam. Ringan mendoakan, ringan senang mendoakan itu juga tibul kalam. Sebenarnya sudah cukup kita itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barokah. Kemudian sudah cukup sebenarnya, isinya semuanya doa. Adapun mau ditambah yang lain tidak apa-apa, mungkin jenengan dengan umur ingkang berkah manfaat sudah ada dalam wa barokatuh. Mungkin jenengan bangsa kiniran sehat selamat pun wonten dalam assalamualaikum. Mungkin jenengan sampai kantor pitulungan Gusti Allah wonten ing pundi kemawon sudah ada dalam warahmatullah. Sebenarnya asal kita itu ketemu ucapkan salam itu sudah cukup dengan kita senang mendoakan tibul mau wonten sing nakon salam niku dereng kulino. Saya itu ada yang Bapak Ibu nyun sewu. Angger kula ngejak salam niku le jawab sugeng encah. Ketemu sore ya sugeng salam. Kemarin pengajian takjil niku assalamualaikum. Monggo sugeng salam. Waalaikumsalam. Ya mungkin belum terbiasa. Nah monggo kita biasakan dengan mengucap salam ala man arrafta wa malam ta'rif, baik kepada yang kita kenal maupun yang tidak dikenal. Tentu yang kita tahu bahwa itu saudara kita sesama muslim. Menika Bapak Ibu mungkin bermanfaat pun bahwa buah dari ibadah adalah pentingipun ibadah kita jaga dengan baik, sempurna, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan, dicontohkan Rasulullah. Kefiahnya kita praktikkan sesuai dengan ilmu yang kita pahami sehingga mantap nanti pun mengamalkan. Kemudian kita berusaha Bapak Ibu menunjukkan selalu pribadi yang baik, pribadi seorang muslim dengan meninggikan selalu akhlak yang mulia. Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia ada pada menjaga lidahnya, pembicaraannya, lisannya. Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang terbaik akhlaknya dan paling bermanfaat bagi orang lain. Wa amilin nasi kama tuhibbu ayyu'amilun, perlakukanlah manusia sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kan kita sendiri yang kepinginnya dihormati, ya dihateki, ya ditresnani. Ya, kalau kita bisa melakukan itu, tidak usah meminta orang lain dihormati, menghormati, karena orang lain akan menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Wa amilin nas kama tuhibbu ayyuham, la tahtakir min dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang yang lebih rendah, karena setiap sesuatu punya niki mahfudzat sanes hati. Ini kaul ulama, kaul sahabat, tapi bisa menjadi nasihat pitutur kagem kita sedaya yang pun menjaga akhlak. As-sarafu bil adabi la bin nasabi, kemuliaan itu sebab karena adab, bukan sebab karena nasab. Apalagi sudah bernasab dan juga beradab, apalagi sudah bernasab di masyarakat terpandang, dipanggilnya juga dengan panggilan yang terhormat, tapi juga adabnya itu sangat baik, mengesankan. Jadi yang ditinggikan itu adabnya, bukan nasabnya. Saya sing meninggikan nasab tapi kurang. Mungkin-mungkin ada manfaatipun Bapak Ibu, namun kagem gantos pinjam menika lan sareng-sareng monggo kita berlomba-lomba dalam kebaikan
untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah secara ritual dan juga ibadah secara sosial. Makatan bincang Jumat nopo Kliwon monggo sami dipun tindakake insyaallah saking beliau Ustaz wujud ibadah wonten alangan sehat walafiat sedheripun istiqomah untuk kita sedaya tansah nindakaken ibadah. Monggo kita akhiri kanthi mustahmid alhamdulillah amin. Kafaratul majlis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.